Bang, izin Suara. perwakilan pertama kali kita setelah dari PDIP sama dengan sahabat Capres itu Prabowo Subianto. Apakah ini bentuk dukungan? Ya, saya sudah berdoa, saya sudah berkonsultasi dengan keluarga, dan saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saya mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran, karena saya yakin yang bisa melanjutkan hal baik oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan selalu membawa kerukunan. Dan Pak Prabowo mengatakan sama saya, sesudah dan dengan tekad dukungan rakyat Indonesia, kalau diberikan kesempatan memimpin, beliau ingin rukun, dia ingin mengajak semua kekuatan untuk bersatu, seperti Pak Jokowi merangkul semua. Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo untuk menjadi menterinya pada saat pemilu 2019 berakhir. Tentu Pak Prabowo juga ingin melanjutkan tradisi membangun Indonesia bersama-sama, rukun bersama-sama, supaya sejuk, politiknya juga baik, ekonominya juga baik. Bang Ara, apakah Nanti akan TKN Bang atau dukungannya dalam bentuk informal begitu? Saya ikut Pak Prabowo aja, ya. Saya mengikuti Pak Prabowo, yang pasti ini kegiatan pertama saya secara resmi. Nanti hari Minggu saya akan tanggal 21 di Majalengka kita akan membuat, saya menghadiri undangan sahabat Bang Ara untuk mendukung Pak Prabowo di Majalengka, kemudian ke Subang, ke Sumedang, ke Bandung, kemudian di beberapa kota di Jakarta, dan juga ada rencana saya akan menghadiri undangan dari jaringan kami di daerah kawasan Danau Toba. Kalau Tuhan izinkan, saya akan juga coba hadir di Toba, di Samosir, di Humbang, dan di Tapanuli Utara, dan juga di beberapa daerah lainnya yang sudah memberikan undangan kepada kami, kepada saya untuk hadir, untuk ya kita mendoakan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa diberikan kesempatan memimpin kita semua. Bang Ara, apakah sikap Bang Ara ini adalah gambaran dari sikap Pak Jokowi mendukung satu paslon, Prabowo Gibran? Saya hanya orang kecil, orang biasa, jadi saya hanya mengikuti hati saya, ya. Saya mengikuti hati saya. Pak Jokowi tidak pernah mengarahkan apapun, ya, tidak pernah memerintahkan apapun, ya. Tapi tentu kita berpolitik dengan keyakinan. Saya diajarin Pak Sabam, pendiri PDI, untuk berpolitik itu suci, membela yang benar dan membantu yang lemah. Pak Jokowi tidak pernah mengatakan apa-apa, tidak pernah menginstruksikan apa-apa, tapi saya yakin hati dan pikiran Pak Jokowi dan saya sama. Bang Ara mau masuk ke TKN, bergabung dengan TKN? Saya mengikuti Pak Prabowo, tadi sudah ditanyakan. Tadi kita mengikuti Pak Prabowo aja. Tentu saya mengikuti teman-teman yang sudah berjuang selama ini, ya, Mas Ruslani dan teman-teman dan sebagainya. Bang Ara, apakah nanti akan nanti Bang Ara akan fokus membantu Pak Prabowo Gibran mungkin dari teman-teman yang dari segi agama yang berbeda atau gimana nih? Ya, tadi saya katakan lusa saya sudah ada di Majalengka, ya, kemudian Subang, ke Sumedang, ada undangan yang sudah masuk di daerah Sumatera Utara, ya, kemudian beberapa titik di Jakarta, ya. Jadi memang kalau sudah tidak salah dari jaringan kami sudah 15 atau 18 undangan yang masuk. Untuk kami juga akan mulai turun menemui dengan masyarakat. Apakah nanti akan bergabung ke partai lain, Bang Ara, atau ke PSI? Sementara saya belum berpikir begitu. Ya, kita nanti pada waktunya menyampaikan. Tapi hari ini dengan rendah hati saya sudah berdoa, bicara dengan keluarga terdekat, termasuk sama ibu saya, sama istri saya, sama anak-anak saya, Yusuf dan Amaris. Saya terbuka menyampaikan kepada publik saya bersama Prabowo Gibran. Bang, komunikasi ataupun dukungan Abang kepada Prabowo Gibran ini baru diutarakan setelah Abang resmi mundur dari PDIP atau seperti apa, Bang? Atau sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Pak Prabowo sebelum Abang keluar? Ya, saya tentunya menyampaikan sekarang secara terbuka, ya. Sesudah saya doa, saya pikirkan seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya sudah pamit baik-baik ke kantor PD Perjuangan.
berterima kasih kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, kepada Mas Hasto karena diberikan kesempatan berkarir politik cukup panjang, 3 kali menjadi DPR RI, jadi Ketua Umum Taruna Merah Putih dari 2008 sampai 2023. Dan sekali ini saya mengikuti hati saya untuk mengikuti langkah Pak Jokowi yang saya yakini. Ya, saya seperti yang disampaikan sebelumnya, saya konsisten dengan alasan itu dan saya melihat dengan nyata Bung Karno itu justru tampak dari Pak Jokowi. Buktinya apa? Bung Karno waktu itu menemukan Marhain di Bandung, ya, membajak sawahnya, dia katakan itu adalah miliknya sendiri. Saya lihat Pak Jokowi sangat memperhatikan rakyat kecil. Buktinya apa? Anggaran desa diberikan begitu besar. Buktinya apa? Pak Jokowi sering belusukan. Saya pikir tidak ada presiden yang lebih sering datang ke rakyatnya, mengetuk pintu rakyatnya. Bahkan pada saat COVID dia hadir bertemu dengan rakyatnya, dia tidak takut. Kemudian juga bagaimana ajaran Bung Karno, bagaimana kita tidak boleh menjadi antek-antek asing, bagaimana Freeport sekarang sudah puluhan tahun mayoritas dimiliki oleh Amerika Serikat, sekarang mayoritas dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana keberanian Pak Jokowi menghadapi Uni Eropa yang menekan kita soal perdagangan, soalnya smelter, nikel, dan juga soal sawit. Kita bangsa besar harus mampu mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi minimal atau bahan jadi supaya nilai ekonomi lebih tinggi. Kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Justru saya pikir yang punya keberanian itu. Dan yang paling terakhir, bagaimana Pak Jokowi membangun kerukunan. Kerukunan bagaimana dia selalu merangkul semua kekuatan yang ada, dan juga saya lihat betul bagaimana Pak Jokowi tegas terhadap radikalisme. Dia tidak kompromi terhadap radikalisme. Itu adalah pesan penting yang harus kita sampaikan, bahwa Pancasila bukan hanya dipidatokan, tapi dia tegas. Dan saya melihat figur yang bisa melanjutkan itu adalah Bapak Prabowo dan Mas Gibran.